haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena memang dalam kehidupan kita harus melangkah dalam kepastian. Saya sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di Batu Pica. Apa itu pendeta batu pica? Batu pica itu artinya batu yang pecah, saudara-saudara. Karena memang di sini kalau sudah lihat batu-batu di sini pecah karena memang ombak di sini kalau datang memang sangat keras, saudara-saudara. Saya datang persis di kesempatan di mana ombak tidak terlampau keras, tapi setiap saat kalau ombak mulai datang keras, maka dia akan pecahkan batu-batu di sini karena batu-batu ini sangat tajam dan kalau dia naik, dia memang naik sampai 45 meter. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Jadi pada tahun 1963 kabupaten ini bernama Kabupaten Teluk Cendrawasih. Jadi di dalamnya ada Biak Numfor, ada Supiori, ada Yapen, ada Waropen, dan bangsa kita luar biasa. Khususnya tanah Papua ini kemudian mekar, kemudian berkembang, kemudian bertambah maju. Sehingga apa yang terjadi bahwa kabupaten-kabupaten ini menjadi kabupaten-kabupaten yang hebat. Dan memang pemandangan di sini luar biasa. Saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak bilang bahwa saya sedang ada di Kabupaten Biak Numfor, sebagian sudah mungkin pikir itu sedang di Hawaii kah? Kenapa pemandangan begitu bagus? Dan memang saya ada pada kesimpulan Indonesiaku keren. Dari kota ke kota, dari pulau ke pulau di tanah air tercinta Indonesia ini, saya jumpai memang Indonesia ini keren. Itu sebabnya ada tangan-tangan jahil, ada tangan-tangan jahanam yang tidak menyukai Indonesia ini hebat, tidak menyukai Indonesia ini keren, tidak menyukai Indonesia ini kaya, tidak menyukai Indonesia bersatu. Karena itu ada saja selalu upaya-upaya untuk mengadu domba sesama anak negeri lewat perbedaan agama, kemudian saling kafir mengafirkan, lewat perbedaan suku, ras, dan antar golongan. Karena itu biarlah kita tetap berdoa, apapun agama kita, apapun status kita, biarlah kita tetap berdoa supaya NKRI tetap jaya, Bhinneka Tunggal Ika tetap dipertahankan. Karena kita yang terdiri dari 16.500 sekian pulau ini, terdiri dari puluhan bahasa ini, tetap satu Indonesia, tetap satu di bawah merah putih, tetap satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ada di Kabupaten Biak Numfor ini dalam sebuah kesempatan kebaktian kebangunan rohani. Dan saya memuji Tuhan melihat antusiasme jemaat yang luar biasa. Jemaat dari berbagai denominasi gereja. Dan saya melihat sungguh kesatuan gereja di bangsa kita khususnya sudah semakin bertumbuh. Di mana tadinya saya melihat bagaimana gereja yang satu tidak bisa menerima gereja yang lain. Tetapi hari-hari ini saya melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan tergenapi bahwa orang lapar dan haus bukan sekedar karena makanan minuman, tetapi karena firman Tuhan. Sehingga sekarang betul kita dapat melihat liturgi gereja boleh berbeda, cara beribadah gereja boleh berbeda, gedung gerejanya boleh berbeda, mimbar gerejanya, jubah pendetanya boleh berbeda, tetapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang luar biasa ini saya mengagumi bagaimana jemaat di Biak Numfor ini memuji-muji Tuhan. Bagaimana saudara melihat anak-anak muda menari sukacita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana mereka sangat meresponi sukacita di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana mereka juga secara positif meresponi firman Tuhan. Bahkan dalam pelayanan altar call, bagaimana mereka menyambut panggilan Tuhan ke altar untuk menerima jamahan Tuhan. Panggilan ke depan atau panggilan altar call ini adalah sebuah pelayanan di mana secara profetik mereka mengimani, mereka meninggalkan kehidupan yang lama, maju ke depan. Artinya mengimani kehidupan menjadi lebih baik. Karena pada zaman perjanjian lama di depan itu selalu adalah altar, tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar, dan ketika Allah berkehendak, api dari langit membakar habis korban itu, dan korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Dan saya melihat di Kabupaten Biak Numfor ini bagaimana mereka meresponi
ini, panggilan altar ini, panggilan ke mezbah untuk mereka mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan dalam kesempatan saya ada di Pantai Batu Pica yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya mau berbagi kepada pemirsa program Melangkah Pasti ini, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, rasanya kurang pas kalau saya tidak berbagi firman Tuhan dalam kesempatan yang maha indah ini. Dan hari ini saya mau berbagi firman Tuhan tentang waktunya gereja Tuhan, waktunya orang percaya bebas dari setan. Karena Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan ingin sekali menghancurkan kita. Setan ingin sekali mengacaukan kita. Setan ingin sekali membuat kita terpisah dari kasih Allah. Tapi izinkan saya mengingatkan buat setiap kita bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makanya Alkitab bilang, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jalan satu-satunya, kita harus menang. Dan sebagai hamba Allah dari Pantai Batu Pica di Kabupaten Biak Numfor, Tanah Papua ini, izinkan saya mengingatkan buat saudara, ini waktunya untuk kita bebas dari segala ikatan, dari segala belenggu, dari segala serangan setan. Karena Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Matius 17 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 17 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Lihat, dengan keras Yesus menegur. Sudah saatnya gereja Tuhan tegas. Sudah saatnya gereja Tuhan tidak main-main. Sudah saatnya gereja Tuhan sungguh-sungguh. Sudah terlampau lama kita menyebut diri orang percaya. Sudah terlampau lama kita menyebut diri anak Tuhan. Tapi kita nggak tegas. Kita nggak serius. Kita nggak sungguh-sungguh. Kita masih main-main. Ya, pendeta, namanya juga kan kita masih di dunia, pendeta. Ya, sekali-sekali berzina nggak apa-apa lah, asal jangan terlalu parah. Sekali-sekali buka situs-situs cabul ya nggak apa-apa lah. Sekali-sekali bercanda-candaan cabul nggak apa-apa lah. Kita terlalu kompromi dengan dosa. Ayat ini bilang apa? Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan daripadanya. Artinya kalau kita nggak tegas, artinya kalau kita main-main, artinya kalau kita setengah-setengah, setan akan terus coba membelenggu, menyerang, mengikat hidup kita. Tetapi ketika kita mulai dengan keras menegurnya, ketika kita mulai dengan sungguh-sungguh, ketika kita mulai dengan serius memisahkan diri dari dosa, mengeluarkan diri dari kegelapan, disitulah kita menerima rahmat Tuhan. Disitulah kita melihat setan gak bisa main-main lagi. Disitulah kita melihat penggenapan firman Tuhan ini ketika Yesus dengan keras menegur dia, lalu dikatakan keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Setan tidak cepat menyerah. Di mana dia melihat kita masih main-main, di mana dia melihat kita masih belum sungguh-sungguh, di mana dia melihat kita masih nggak yakin, dia akan coba permainkan kita. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita beri kesempatan kepada iblis? Waktu kita main-main, waktu kita setengah-setengah, waktu kita nggak sungguh-sungguh, waktu kita nggak serius, waktu kita nggak tegas. Di situ setan akan mundur sedikit, lalu mulai menggoncangkan kita lagi, mulai berbisik pada kita lagi, dan mulai berkata, ya kamu kan pergi ke gereja, tapi kan nggak usah fanatik-fanatik banget, ya kan? Waktu kita masih bimbang, waktu kita masih ragu, di situ iblis masuk. Makanya Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh. Makanya Alkitab bilang dengan keras Yesus menegur, baru keluarlah setan. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Pantai Batu Pica, di mana dari sini saya bisa melihat pemandangan yang sangat indah, sangat luar biasa, karena memang Indonesia keren. Dari sini saya mau mengingatkan buat setiap saudara, bertahun-tahun gereja Tuhan, bertahun-tahun orang percaya, bertahun-tahun anak Tuhan Yesus, bertahun-tahun orang pilihan Tuhan ada dalam penderitaan yang sama. Kenapa kami sudah ke gereja? Kenapa kami sudah baca Alkitab? Kenapa kami sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kami tidak mampu mengusir setan-setan itu? Kenapa setan masih membelenggu? Kenapa setan masih mengikat pikiran? Kenapa setan masih mengganggu hati saya? Kenapa setan masih membuat saya bimbang dan ragu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun
Banyak orang ada di gereja tapi masih terikat setan. Bertahun-tahun banyak orang masih ada di gereja tapi sudah terbelenggu dengan ikatan-ikatan kegelapan. Lalu ayat 20 ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Terjemahan aslinya bilang karena kamu kurang serius. Karena kamu kurang tegas. Karena kamu kurang sungguh-sungguh. Karena kamu masih memberi kesempatan. Karena kamu masih main-main. Karena kamu masih penuh dengan kebimbangan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Selama ini kita dengar tidak ada yang mustahil buat Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Kristus. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihi Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang melakukan kebenaran firman. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya cuma sederhana, engkau percaya enggak? Pertanyaan saya sederhana, engkau beriman enggak? Pertanyaan saya sederhana, engkau yakin enggak akan kuasa Tuhan? Kalau kau beriman, kalau kau percaya, kalau kau yakin, kalau kau taat, kalau kau setia, kalau kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tidak ada yang mustahil bagimu. Makanya Alkitab bilang, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Apa itu iman sebesar biji sesawi? Alkitab bilang biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Tapi kalau dia bertumbuh, dia akan bertumbuh lebih besar dari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Artinya Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kesungguhan, ketegasan itu berarti apapun yang kita imani, kita praktekkan. Apapun yang kita yakini, kita izinkan bertumbuh. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saya khawatir ada banyak orang hari-hari ini sedang berjuang untuk punya iman sebesar gunung, tapi tidak bisa pindahkan biji sesawi. Hello. Tuhan bukan cari iman yang besar. Tuhan cari iman yang aktif. Iman yang berkembang. Iman yang bertumbuh. Iman yang membuat kita taat, setia, tulus, dan mempraktekkan firman dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi pada dasarnya, setan ada dan punya kuasa. Nah ini persoalannya. Dunia modern sedang berkata, wah setan nggak ada. Setan itu cuma ilusi para tokoh-tokoh agama saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bodoh. Jujurlah sedikit dengan dirimu sendiri. Kalau setan tidak ada, kenapa ada pemerkosaan? Oh itu karena hawa nafsu manusia. No. Tidak ada manusia yang pengen jadi pemerkosa. Tidak ada suami yang ingin pukul istrinya. Itu sebabnya banyak suami ketika mukul istrinya lalu nyesel. Ada banyak orang ketika sudah hidup dalam perzinahan akhirnya nyesel sendiri. Kenapa saya berlaku bodoh seperti ini? Karena pada dasarnya Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat, kenapa aku terbelenggu? Aku terikat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan kita jelas, setan itu ada. Dan setan itu punya kuasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya kuasa untuk apa? Yang pertama, kuasa untuk mengacaukan dan merusak. Di mana setan ada, selalu ada kekacauan dalam rumah tangga, dalam pikiran, dalam masa muda. Setelah dia mampu mengacaukan pikiran, hati, jiwa, karakter kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, hidup kita, masa depan kita. Setelah dia mampu mengacaukan, kemudian target selanjutnya dia merusak. Iya kan? Kalau orang sudah punya istri, tertarik terus sama perempuan lain, itu kan saya bilang pikirannya sudah rusak. Kalau orang masih pacaran tapi senangnya lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu saya beri nama pikirannya sudah rusak. Kalau engkau laki-laki tertarik sama laki-laki lain, kalau engkau perempuan lalu tertarik dengan perempuan lain, saya beri nama kan pikiranmu sudah rusak. Setan ingin mulainya mengacaukan dengan coba-coba, ya kan? Dengan yang nggak enak sama temen, ya kan? Tapi setelah dia kacaukan, kemudian dia rusak. Dia rusak masa muda saudara. Dia rusak hari depan saudara. Dia rusak rumah tangga saudara, dia rusak iman saudara, dia rusak hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi yang pertama, iblis punya kuasa untuk mengacaukan dan merusak. Yang kedua, untuk menghadirkan penderitaan. Karena kalau sudah kacau, sudah rusak, maka ujung-ujungnya penderitaan. Iya kan? Orang boleh sekaya apapun, tapi kalau rumah tangganya rusak, rumah tangganya kacau, dia menderita. Orang boleh seganteng apapun.
Tapi kalau hidupnya dengan narkoba, hidupnya dengan seks bebas, hidupnya sudah rusak, tubuhnya sudah rusak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ujung-ujungnya dia menderita sendiri. Ada dalam penyesalan sendiri, kenapa saya bodoh begini, kenapa begini. Nah itu dia, iblis kerjanya dia mulai mengacaukan dan merusak. Habis itu kuasanya itu untuk mendatangkan penderitaan. Setelah itu kuasa untuk menghilangkan damai sejahtera dan menciptakan kebencian dan keributan. Karena kalau sudah menderita berarti sudah kehilangan damai. Sudah kehilangan ketentraman. Sudah kehilangan kasih. Yang ada kemudian apa? Kebencian. Kehilangan damai sejahtera. Dan yang ada mau ribut terus. Ya kan? Yang ada mau menciptakan kekacauan. Karena orang hanya bisa memberikan apa yang dia punya. Kalau yang dia punya dalam hatinya kekacauan. Kalau dia punya dalam pikirannya kekacauan. Kalau dia punya dalam hidupnya kekacauan. Maka itu juga yang dia bagikan. Ya kan? Ada banyak suami kalau mengucapkan kata-kata selalu menyakitkan. Kenapa? Karena hatinya luka. Orang yang melukai cenderung, orang yang terluka cenderung akan melukai. Karena orang hanya bisa membagikan apa yang dia punya. Kalau yang dia punya dalam hatinya adalah kerusuhan, kebencian, kepanikan, kekecewaan, maka itu juga yang dia bagikan buat orang. Tapi kalau di hatinya ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada kemuliaan Tuhan, maka itu juga yang mampu dia bagikan buat orang. Jadi lihat, kuasa untuk menghilangkan damai sejahtera, menciptakan kebencian dan keributan. Makanya kita lihat di bangsa dan negara, di lingkungan, di kehidupan keseharian. Begitu banyak kebencian, begitu banyak keributan. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah rusak oleh kuasa setan. Selanjutnya, yaitu kuasa untuk membelenggu dengan ikatan dosa dan menjauhkan dari Tuhan. Jadi lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah rusak, sudah kacau, lalu kemudian rusak, lalu mulai menderita, lalu kehilangan damai, lalu penuh dengan kebencian dan keributan, ujung-ujungnya kita dibelenggu dengan ikatan dosa. Dan akhirnya kita mulai dipisahkan dari kasih Tuhan. Karena selama kita masih dekat sama Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada kemungkinan, masih ada kemampuan ilahi yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah mulai jauh dari kasih Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Makanya pemazmur berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Serusak-rusaknya kita, sekacau-kacaunya kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu ada pemulihan. Selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah, di pantai Batu Pica yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, di sebuah pantai yang sangat indah, pantai Batu Karang yang luar biasa. Dan dari sini saya hanya mau mengingatkan buat setiap saudara sekalian, bahwa iblis itu ada, setan itu ada, dan dia punya kuasa. Lalu mungkin saudara berkata, kalau iblis ada yang punya kuasa, terus bagaimana saya dong? Dengar, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya iblis memang punya kuasa. Tapi Bapa kita Tuhan penuh kuasa. Dan dia maha kuasa. Dan bukan hanya dia penuh kuasa dan maha kuasa, dia berikan kuasa buat setiap kita yang percaya. Sehingga bagi kita yang percaya, bagi kita yang beriman, bagi kita yang taat, bagi kita yang setia, tidak ada perkara yang mustahil buat kita. Makanya Alkitab bilang, lawan iblis, maka iblis akan lari. Sudah waktunya kita berkata di dalam nama Yesus, setan yang mau mengacaukan, setan yang mau membuat penderitaan, setan yang mau merusak rumah tanggaku, setan yang mau merusak masa mudaku, setan yang mau merusak pikiranku, setan yang mau membelenggu aku dengan berbagai dosa, setan yang mau menjauhkan aku dari Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Keluar! Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Nah, saya pelajari bagaimana kita bisa bebas dari setan. Yang pertama, kita bisa bebas, kita bisa menang dari setan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Yesus bilang, aku naik ke sorga, tidak meninggalkan kamu sebagai yang piatu. Tetapi aku memberikan seorang penolong lain. Makanya Yesus bilang, terlebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus naik ke sorga, dia berikan penolong buat kita. Dan untuk itu Alkitab bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Sudah saatnya kita berjalan kuasa Allah. Sudah saatnya kita berjalan pimpinan Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya khawatir ada banyak orang kalau dengar baptisan Roh Kudus, sebagian berkata, oh itu gereja Pantekosta dan gereja karismatik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kebodohan itu melanda kita? Bukankah Yohanes Pembaptis sendiri berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang akan datang kemudian bicara tentang Yesus Kristus, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus bukan hanya milik gereja Pantekosta dan gereja karismatik.
Tapi Roh Kudus milik setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya bahwa kita masih dalam peperangan rohani. Kita butuh Roh Kudus untuk kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi pembimbing kita. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan Kristus, akan kuasa Allah di dalam kita lebih besar. Makanya Alkitab bilang, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan memberi kekuatan bagimu. Apa itu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Berarti jelas bagaimana kita bisa bebas dari setan. Kita bebas dari setan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita bilang, barang siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan disebut anak-anak Allah. Yang kedua, kita bebas dari setan jika kita bermental pahlawan. Sudah terlampau lama kita punya mental pengkhianat, kita punya mental pengecut. Kita punya mental penjilat, kita punya mental penakut. Ini saatnya kita bangkit sebagai pahlawan. Pahlawan tidak memikirkan dirinya sendiri. Pahlawan tidak takut menghadapi tantangan. Pahlawan tidak kompromi. Pahlawan akan berjalan terus dalam ketaatan kebenaran oleh misi agung Panglima kita. Siapa Panglima kita? Kristus Yesus Tuhan. Oh haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bebas dari setan? Kita bebas dari setan jika kita berani berkata tidak. Persoalannya kita terlalu banyak kompromi. Ya saya sih tahu pendeta itu nggak betul, tapi ya gimana ya pendeta? Itu dia. Banyak orang mulainya merokok, mulainya coba-coba hanya karena tidak berani berkata tidak. Mulainya orang berselingkuh, mulainya orang berzina, mulainya orang pakai narkoba. Kadangkala hanya karena kita kurang tegas. Kita tidak berani berkata tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya dalam program Melangkah Pasti dari Pantai Batu Pica yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dari pemandangan yang sangat indah ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, belajar tegas. Kalau kita tahu ini tidak Tuhan kehendaki, kalau kita tahu ini dosa, kalau kita tahu ini salah, kita harus berani berkata tidak. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bebas dari setan. Kita bebas dari setan, kita bebas dari kuasa kegelapan jika kita hidup dengan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita mengeluh, setan mau kita berontak, setan mau kita kecewa, tapi Kristus mau kita bersyukur. Makanya Alkitab bilang, bersyukurlah kepada Allah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi bagaimana saya bersyukur pendeta? Masalah saya banyak, persoalan saya banyak, tapi Tuhan saya besar. Saya bersyukur bukan karena saya tidak punya masalah, tapi saya bersyukur karena di tengah masalah ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang menjamin kemenangan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi belajar bersyukur. Jangan terus lihat kekurangan istrimu, jangan terus lihat kekurangan suamimu, jangan terus lihat kekurangan persoalan hidup ini. Belajar bersyukur dalam hidup ini. Karena di tengah persoalan masih ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya. Tidak membiarkan diri kita lagi dipermainkan setan. Ini saatnya, bukan membiarkan diri kita lagi dijajah, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Ini saatnya kita menang, ini saatnya kita berkelimpahan, ini saatnya kita mengalami janji-janji Tuhan. Ini saatnya kita berkata tidak pada setan. Dan kita berjalan kekudusan, kita berjalan kebenaran, kita berjalan dalam kasih Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat dan kuasa Tuhan yang sempurna. Secara khusus melalui program Melangkah Pasti dari Pantai Batu Pica yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara-saudara secara khusus mau didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Karena saya percaya betul hari ini harus menjadi hari di mana kita bebas dari setan. Ini saatnya kita tegas, ini saatnya kita bilang, setan kau tidak punya kuasa, keluar dalam hidupku. Aku dipimpin oleh Roh Kudus, aku berjalan kemenangan. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang terikat belenggu, mereka yang terikat setan-setan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga hari ini juga kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka yang butuhkan kuasa Roh Kudus, mereka yang perlu dibaptiskan Roh Kudus, mereka yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami membuka hati biar Roh Kudus atur, bimbing dan tuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setan kau tidak punya kuasa. Yang selama ini menghancurkan pikiran, jiwa, hati, bahkan rumah tangga, masa depan, bahkan masa muda, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami hidup dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Betapa sukacitanya hati saya. Bukan hanya mengajak saudara sampai Pantai Batu Pica yang ada di Kabupaten Biak Numfor, Tanah Papua ini. Dan kalau saudara ada kesempatan, saya pikir
Bagus juga kalau sekali-sekali sudah pergi ke pulau-pulau, kota-kota yang ada di Indonesia ini sambil terus mendoakan, mengucapkan berkat buat bangsa kita karena Indonesia memang keren, saudara. Dan saya pikir kadang-kala orang Indonesia pergi ke Singapura, ke Malaysia, pergi ke Belanda, pergi ke Paris, pergi ke Jepang, tetapi belum pernah pergi ke tanah Papua, tanah yang begitu indah dan luar biasa ini. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa betul sehingga Indonesia terus penuh dalam berkat Tuhan. Dan secara khusus saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, dari sini saya perlu menegaskan kembali, setan tidak punya kuasa. Karena kuasa setan hanya untuk hal-hal yang negatif dan menghancurkan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Alkitab bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Lawan dia dengan iman teguh, maka dia akan lari daripadamu. Doa saya menyertai saudara, tetap melangkah dalam kepastian, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai program berikut, tetap melangkah dalam kepastian. Haleluya.